Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya Eko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah 12 ayat 1. Kitab Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ada seorang laki tua yang tertidur lelap di atas kotak kardus tua yang kotor. Wajah tuanya yang keriput menunjukkan betapa besar penderitaan yang dia alami. Dia bernafas dengan susah payah. Penyakit asma dan TBC yang dialaminya menambah rentetan penderitaan di dalam hidupnya. Udara dingin membuatnya semakin menderita. Dinding ruangan yang terbuat dari karton tidak mampu memberinya kenyamanan. Setiap orang yang melihat lelaki tua itu pasti merasa sangat kasihan. Tidak ada yang tahu siapa orang tua itu sebenarnya. Baru 1 tahun terakhir ia keluar dari penjara karena kasus perampokan. Namun ia tidak dapat lagi beraktivitas seperti dulu. Tubuhnya sudah tidak sekuat dulu lagi. Kalau dulu ia dapat memeras orang dan mengumpulkan uang hingga jutaan rupiah satu harinya. Namun sekarang ia hidup dengan susah payah. Kini ia hanya bisa membayangkan masa kejayaannya dulu, di mana ia masih muda dan kuat. Menyisakan kepedihan hati yang tidak terkira, karena telah menyanyiakan hidupnya dengan hal yang tidak berguna. Kini semuanya sudah terjadi, yang ada hanyalah sebuah penyesalan. Kisah kakek tua yang memilukan ini memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kita. Menikmati masa muda itu harus, tetapi bukan dengan cara yang tidak benar. Banyak orang tua yang menceritakan bagaimana masa muda mereka begitu indah. Mereka hidup dengan segala kemewahan dan kelimpahan. Namun pada masa tua semua itu hanya kenangan yang tidak berbekas. Menabung untuk masa depan itu sangat perlu. Dan bagaimana kita hidup di masa depan tergantung kepada keputusan dan pilihan hidup kita saat ini. Raja Salomo mengalami masa mudanya dengan kehidupan yang sukses, sehingga namanya menjadi terkenal di seluruh dunia. Tetapi di akhir hayatnya, semua kesuksesan itu hanya tinggal kenangan. Kitab Pengkhotbah berpesan pada kita hari ini, agar kita menikmati masa muda kita semaksimal mungkin. Tetapi bukan berarti kita bebas melakukan apapun yang kita inginkan. Semuanya harus berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Amsal 27 ayat 1 mengatakan, janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Segala kebanggaan diri kita hari ini tidak bisa menjamin hari esok, jika kita tidak melakukannya dengan benar dan menaati kehendak Tuhan. Tuhan telah merancangkan yang terbaik untuk masa depan setiap manusia. Namun untuk mendapatkan yang terbaik di masa depan, tindakan kita saat ini sangatlah menentukan. Jika kita menjalani hidup dengan berpesta dan berpoya-poya untuk hal yang tidak berguna, maka tidak ada artinya. Marilah kita menyambut masa depan yang telah Tuhan siapkan dengan melakukan yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami supaya kami mengisi hari-hari kami dengan penuh ucapan syukur dan terus memaknainya bersama dengan Engkau. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.